Rusia sempat menyatakan tidak mau mengirim bantuan berupa sistem anti-rudal S-400 ke Iran. Namun kini Rusia bersedia membantu mengirim pasokan uranium ke Iran seusai digempur Amerika Serikat pada Juni 2025. Meh News agensi melaporkan Rusia siap membantu Iran dalam mengisi kembali stok uraniumnya yang terkuras. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov saat bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di sela-sela KTT Bridge Brasil pada Senin 7 Juli. Dalam pertemuan itu, Lavrov menyebut Rusia siap bekerja sama dengan Iran dalam bidang pengisian stok uranium. Pasalnya Moskow memiliki stok uranium yang berlebih sehingga bisa dikirim untuk membantu Teheran. Lavrov berjanji akan memberikan uranium bermutu pembangkit listrik ke Iran dan fasilitas nuklirnya. Diketahui sebelumnya 3 situs nuklir Iran diserang Amerika Serikat pada 22 Juni 2025 lalu. Serangan Amerika Serikat disebut menghancurkan fasilitas nuklir Natanz, Fordow, dan Isfahan. Amerika Serikat mengklaim serangan itu efektif hingga berhasil memusnahkan situs-situs nuklir Iran. Lantas Teheran pun membalas dengan melancarkan 22 gelombang serangan rudal balasan terhadap rezim Zionis. Serangan balasan itu menimbulkan kerugian besar di kota-kota seluruh wilayah pendudukan. Tak hanya itu, Iran juga menyerang pangkalan udara Al-Udeid di Qatar yang merupakan pangkalan militer Amerika Serikat terbesar di Asia Barat. Pesawat militer Jerman dilaporkan menjadi target sinar laser dari kapal Cina saat beroperasi di Laut Merah dalam misi Uni Eropa. Pesawat itu tengah menjalankan tugas melindungi jalur pelayaran laut dalam misi Aspides yang dipimpin Uni Eropa. Dikutip dari Kompas.com, kabar itu dikonfirmasi oleh Kementerian Luar Negeri Jerman melalui media X pada Selasa 8 Juli. Dilaporkan pesawat militer Jerman menjadi target saat melaksanakan operasi rutin di atas perairan Laut Merah. Serangan laser ini dinilai membahayakan keselamatan personel dan mengganggu jalannya misi internasional. Kementerian Luar Negeri Jerman memanggil Duta Besar Cina di Berlin untuk menyampaikan protes resmi. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Jerman menegaskan tindakan kapal Cina beresiko tinggi terhadap personel dan peralatan. Akibat insiden itu, misi pesawat Jerman tersebut dibatalkan demi keselamatan awak dan pesawat. Pesawat kemudian diarahkan kembali ke pangkalan militer Jerman di Djibouti untuk evaluasi lebih lanjut. Lantas, insiden ini menambah ketegangan di Laut Merah di tengah meningkatnya aktivitas militer berbagai negara. Terungkap kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu di Kiryat Tel Aviv mengalami kerusakan parah. Hal itu diakibatkan gempuran rudal dan drone Iran saat perang 12 hari. Dikutip dari Al-Mayadinat, kantor tersebut tidak dapat digunakan selama 4 bulan. Pasalnya kerusakan yang parah membutuhkan waktu untuk melakukan renovasi yang ekstensif. Oleh sebab itu, kantor dan biro Perdana Menteri Israel pun telah dievakuasi dan dikosongkan dari para pegawainya. Diketahui sebelumnya sekira 200 rudal Iran menghujani Israel pada akhir Juni 2025. Serangan besar-besaran itu diluncurkan sebagai balas dendam Iran ke Zionis. Ratusan rudal Iran berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel yang juga menghancurkan kantor Netanyahu. Iran mengklaim bahwa targetnya bukanlah sipil, namun media Israel menyebut rudal-rudal Iran mendarat ke kompleks Kiryat. Adapun kompleks ini milik Kementerian Keamanan Israel yang juga dikenal sebagai Pentagon Israel. Tentara Israel dikabarkan terus berguguran akibat serangan gerilya dari kelompok Hamas di jalur Gaza. Sebanyak 5 prajurit pasukan pertahanan Israel dilaporkan tewas dalam sebuah ledakan di wilayah Bet Hanun, Gaza Utara pada Senin 7 Juli. Jika di total lebih dari 1.200 prajurit Israel yang gugur di medan perang. Pejabat pertahanan Israel menyebut mereka tewas setelah bom meledak saat operasi militer Israel berlangsung. Selain korban tewas, 14 tentara lainnya terluka, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Saat evakuasi korban, tentara Israel juga diberondong tembakan oleh pejuang Hamas. Insiden ini terjadi 2 pekan setelah 7 tentara IDF tewas oleh pejuang Hamas. Sementara itu, jurnalis Israel Eyal Berkovi mengkritik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas banyaknya korban jiwa dari pihak Zionis. Ia menyebut Netanyahu mengirimkan tentara mati sia-sia demi kepentingan politik pribadinya. Jurnalis Israel itu bahkan menyarankan istri Netanyahu Sarah untuk hadir di pemakaman tentara dan menemui keluarga mereka. Menurutnya, darah tentara Israel tak bisa terus ditumpahkan tanpa arah yang jelas.
Perwira tinggi IDF Hezi Nehama juga menyoroti tingginya angka kematian tentara Israel dalam konflik di jalur Gaza.